Padahal bisa juga begini, lidunya wadini, gitu kan? Bisa juga adininya maktuf dari maktuf alainya adunya, tapi ini persis. Oh, jar majrur, ini pun jar majrur. Artinya apa? Dia sangat layak. Pemimpin yang seperti ini sangat layak untuk mengurusi urusan dunia dan untuk mengurusi urusan agama. Ini persis banget itu. Di sini ada li, di maktuf juga ada li. Nah itu, padahal boleh. Dan menurut kalimatnya sempurna. Yasluhu lid dunya wadini, gitu kan? Nah, tapi ini persis maktufnya persis sama dengan maktuf alaihnya. Nah, ini maknanya sangat layak. Nah, dia memimpin urusan dunia dan memimpin urusan akhirat. Nah, itu maknanya ya Teh Mimin ya. Mudah-mudahan semakin dipahamkan. Aidil ya, Mbak Aidil ya, mudah-mudahan istiqomah ya, ikut terus ya. Cuman hari Jumat ini terakhir untuk pekan ini. Nanti ketemu lagi insya Allah Senin. Cuman kadang-kadang Senin itu banyak acara ya itu. Oke, Pak Agus Lukman, maktuf itu Indonesianya apa Pak Ustadz? Apa ya? Penyambung. Ya, maktuf itu jadi ya semacam itulah ya. Jadi bisa nyambung gitu. Untuk urusan dunia nyambung juga untuk urusan akhirat. Nah begitu ya. Lidunya jadi maf'ul bih ya. Loh, lidunya. Oh, susunan kalimat itu begini Teh. Susunan kalimat fi'liyah itu fi'il fa'il maf'ul ya. Itu kalau standar. Ya, fi'il fa'il maf'ul. Ada juga fi'il fa'il jer majrur. Jadi maf'ulnya itu dimasuki huruf jer. Nah, itu lebih mantep lagi begitu. Jadi masuknya huruf jer itu seperti jembatan. Kalau kita lewat ke jalan, kemudian ada sungai, kita bisa balik lagi. Kenapa tidak ada jembatan? Itulah fungsi huruf jer. Ketika ada jembatan, maka kita bisa melampaui, bisa meneruskan perjalanan. Ya, itulah jembatan. Gitu. Jadi maknanya apa? Ketika maf'ulnya dimasuki huruf jer, sangat layak. Gitu. Jadi orang yang seperti ini, ya, penguasa yang seperti ini itu sangat layak sekali untuk mampu memimpin urusan dunia dan mampu memimpin urusan akhirat. Itulah maf'ul bi yang dimasuki huruf jer. Gitu ya. Oke, Pak Asep. Ya, itu maknanya. Gitu. Jadi kalau kalimat biasanya itu kan bisa juga begini, wadzaka yasluhud dunya. Berarti adunya jadi maf'ul bih. Itu standar. Tapi ketika dimasuki li huruf jer, maka maknanya itu lebih dalam. Gitu. Artinya orang seperti itu pasti bisa untuk mengurus, memimpin urusan dunia dan urusan akhirat. Apalagi di sini maktufnya juga persis pakai huruf jer. Ya, yasluhu lid dunya walid dini. Nah gitu Teh Mimin ya. Itulah maknanya masuknya huruf jer. Jadi ada keistimewaan, maknanya lebih dalam begitu ya. Jadi bukan lagi kalimat standar seperti mubtada khobar. Nah, mubtada khobar itu mubtadanya di depan, khobarnya di belakang. Ketika khobarnya dibuat di depan, menjadi khobar muqaddam, maka stresnya itu ada di khobarnya. Konsentrasi kita itu ada di penjelas pokok kalimatnya. Itu. Jadi kalau standarnya, mubtada dulu baru khobar. Tapi ketika luar biasa, maka disampaikan dengan khobarnya muqaddam. Nah gitu, khobarnya didahulukan. Nah itu ya, mudah-mudahan kita semakin paham. Ya, jadi susunan kalimat itu pasnya ya standar, tapi ketika luar biasa, di luar standar, maka maknanya pun di luar standar. Oke, Kuryani, oke Mbak Kuryani ini kemarin juga hadir ya, alhamdulillah.
Kenapa kalimat dunia ketempel dunia ini ada huruf ilat, Mbak ya, Mbak Kuryani ya. Jadi dunia, menulis dunia itu kan ada huruf ilat. Huruf ilat itu ada 3 kan ya. Ada alif, ada iya, ada wawu. Ketika huruf-huruf ilat itu berada di belakang, di akhir, oke, Bisma, terima kasih ya, semoga barokah. Maka menelan harokat, gitu. Bahasa saya itu menelan harokat. Pak Muhammad Syamsuri, Pak Ustadz, diulang kesimpulannya. Iya Pak Muhammad, insya Allah ya. Gitu. Jadi begitu Mbak Kur ya. Jadi kalau di belakangnya akhir hurufnya adalah huruf ilat, itu tidak ada harokatnya. Ditelan kalau bahasa saya. Makanya ini dunia i itu aslinya begitu. Nah itu i-nya itu ditelan sama alif. Itu. Ya, itu namanya huruf ilat. Ya, huruf ilat itu tukang menelan harokat. Nah begitu. Ya, oke, Pak Mamat ya. Ini saya terangin ulang ya buat Pak Mamat. Ya, mudah-mudahan yang lain menjadi lebih paham lagi. Muhammad Ikhwan, Pak Ustadz, bisakah dibaca yuslihu? Yuslihu lidunya. Nah, kalau dibaca yuslihu, ini berarti mazid 1. Ya, mazid 1. Nanti maknanya berbeda, Pak. Antara mujarod dengan mazid itu berbeda. Ya. Kalau mujarod, saya kasih contoh ya. Kasih ke contoh. Biar lebih paham insya Allah. Nah, saya contoh di mujarod. Nah, nih contoh yang mudah untuk kita memahami ya. Misalkan ada lafad nazala. Nah, ini biar mudah ya. Saya kasih contoh yang lain. Nah, nazala ini fi'il madi. Nah, akhirannya fathah, berarti dia menyimpan domir huwa. Nah, ini mujarod ya, masih asli. Domirnya huwa, maka artinya dia telah turun. Jadi kalau saya artikan di sini, dia telah turun. Nah, ini mujarod. Ketika dijadikan mazid, misalkan mazid 1 menjadi anzala. Nah, misalkan begini, anzala. Nah, gitu. Menjadi anzala, ini tetap fi'il madi, akhirnya fathah, berarti dia menyimpan domir huwa. Ya. Maka artinya dia telah menurunkan. Nah, kita bandingkan ya. Dia telah menurunkan. Menurunkan. Nah, gitu. Dia telah menurunkan. Beda enggak? Dia telah turun dengan dia telah menurunkan. Beda kan? Kalau dia telah turun, dianya yang turun. Tapi kalau anzala, dia telah menurunkan. Dianya ikut turun? Tidak. Ya. Ya. Bu Haji, beda gitu ya. Dianya tidak turun. Dia telah menurunkan, berarti ada sesuatu yang turun. Nah, itulah bedanya mujarod dengan mazid. Ya, oke, mazid juga bisa beda lagi. Contoh, mazidnya itu nazala, pakai tasdin. Nah, gini. Ini juga fi'il madi. Nah, akhirnya fathah, berarti domirnya huwa. Ini mujarod, mazid ya. Artinya dia telah menurunkan. Menurunkan. Gitu kan? Nah, kira-kira anzala artinya dia telah menurunkan. Nazala juga dia telah menurunkan. Sama enggak? Gitu. Oke, Mbak Asib. Mbak Asib ta'diyah, sip. Nah,
Jadi sepertinya sama kan? Anzala dia telah menurunkan, nazala juga dia telah menurunkan. Sepertinya sama. Ketika Allah memfirmankan dengan anzala, berbeda maknanya dengan nazala. Kalau anzala dia telah menurunkannya sekaligus. Nah ini sekaligus. Tapi kalau nazala dia telah menurunkannya berangsur-angsur. Nah itu beda lagi. Ya, itulah bedanya mujarod dengan mazid. Ya, bahasa sorobnya ta'diyah. Oke ya, oke. Pak Ahmad Mustafa, alhamdulillah mantap Pak Ustaz. Subhanallah. Begitulah Pak Ahmad ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara mujarod dengan mazid. Nah, ya begitulah kira-kira ya. Jadi kalau kita lihat lebih layak, lebih tepat dibaca yasluhu mujarod. Ya, maka artinya dia layak, bukan dia melayakkan. Begitu kan? Jadi artinya dia layak menjadi pemimpin untuk ngurusin dunia. Bukan dia melayakkan. Kalau dibaca yuslihu, jadi artinya dia melayakkan. Begitu kan ya? Nah itu Pak. Jadi yang lebih tepat adalah yasluhu. Nah, kalau yuslihu kan majid satu, ya aslaha yuslihu, maka menjadi islah. Nah, gitu kan? Masdarnya adalah islah. Oke. Kuryani, yai mana yang disebut nahu? Kalau nahu itu rubah-rubahnya akhir kata. Itu yang dibahas di nahu. Nah, kalau tadi ini bacanya kira-kira yuslihu apa yasluhu, nah itu sorob. Ya, jadi sorob itu mengharokati awal sampai menjelang akhir gitu. Kalau nahwu itu mengharokati akhir huruf, akhir kata. Nah, itu gampangnya gitu. Makanya nahwu sorob itu satu paket. Ya, satu paket. Kalau kita belajar nahwu harus sama sorofnya. Ya, itu. Makanya miliki buku saya ya. Nahwu sorob. Cuman cara penjualan ini saya belum ketemu ya. Masya Allah. Oke. Ya sementara di series aja dulu. Seriesnya itu dibuka ya, diklik gitu. Nah itu di bawah sebelah kiri itu ada kotak kuning. Itu diklik, itu series saya tentang kalimat, tentang idofa, apa itu isi mausul gitu. Tinggal pilih aja. Tapi memang belum komplit ya. Jadi kangen mondok lagi, subhanallah. Kangen mondok lagi ya, Li. Oke, Laili ya. Laili. Oke, mudah-mudahan ya. Saya mau beli bukunya, Guru. Iya, ini warna-warni ya. Jadi saya nyimpen di keranjang kuningnya tuh belum bisa sampai hari ini. Masya Allah. Ya saya lagi cari tahu ya, lagi minta diajarin. Oke, jadi Pak Dedi Rustandi, aku mau kiai bukunya. Oke, insya Allah ya, mudah-mudahan saya ketemu caranya. Oke, Tengku, itu kan ada huruf kholak. Kenapa nggak dibaca fathah? Ain fiilnya, Ustadz, kenapa nggak dibaca yaslahu? Nah, ini juga ya. Kenapa tidak yaslahu? Kita lihat di kamus, Pak. Ya. Kamusnya, di kamus itu, kalau ain fiilnya, itu ain fiil yang berubah-ubah kan ya. Coba saya lihat di rumus ya. Rumus mujarod. Oke. Nah, sebentar saya cari. Nah, ini. Nah. Ini rumus mujarod. Jadi mujarod itu babnya ada 6. Ini. Ya, bab 6. Dari 6 ini dibagi 3. Ada fa'ala, fa'ala, fa'ala. Ada juga fa'ila, fa'ila, ada juga fa'ula. Jadi dibagi 3. Bab fa'ala ada 3. Nah, bab fa'ila ada 2. Bab fa'ula ada 1. Ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu. Jadi bab fa'ala itu ada 3. Ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu. Ya, kalau bab fa'ila itu ada 2. Ada fa'ila yaf'ilu, ada fa'ila yaf'alu.
Nah, khusus untuk bab fa'ula cuma satu. Kalau fa'ula pasti yaf'ulu. Hasuna pasti yahsunu. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau fa'ala itu bagaimana cara menentukannya? Fa'ala kok yaf'ulu gitu. Solaha kok yasluhu, kenapa tidak yaslahu? Gitu kan? Tadi yang ditanyakan kan, kenapa tidak yaslahu? Berarti kan di sini bab yang ketiga. Nah, saya baca sementara pakainya fa'ala yaf'ulu, yasluhu. Nah, ini untuk menentukan ain fi'il itu dibaca donma, kasro, atau fathah, lihatnya di kamus. Di kamus ya. Kamus yang paling bagus itu kamus Al-Munir untuk pemula. Ya, jadi nanti di kamus itu akan tertulis seperti ini. Nah, saya tulis ya. Jadi nanti di kamus itu akan tertulis seperti ini. Misalkan solaha. Nah, nanti ada garis, terus donmah. Nah, ini artinya fi'il mudhari'nya masuk di bab pertama. Ini berarti fa'ala yaf'ulu, ain fi'il mudhari'nya donma. Begitu, Pak. Ya. Tuh, jadi gini. Nah, artinya kita tidak punya kita hanya menjiplak. Jadi lihat di kamus. Oh, ternyata solaha itu setelahnya kasroh. Berarti yasli. Gitu. Nyambung kan ya? Oke. Ustaz, bahas keutamaan bulan Rajab dong. Ya, sudah banyak lah ya di Google. Kalau kita klik di Google itu sudah ada keutamaan bulan Ramadan begitu. Oke, Khodik Ubaidillah, alhamdulillah. Saya baru nyapa lagi ya Khodik ya. Oke, gitu ya. Jadi itu Pak. Jadi kenapa bacanya yasluhu? Karena di kamusnya itu solaha, kemudian garis, di sini ada donmah. Nah itu, kita lihat di kamusnya. Kamus untuk pemula yang terbaik adalah Al-Munir ya. Jadi kamus, Al-Munir maaf, Munawir. Al-Munawir, gitu. Kamus Al-Munawir. Insya Allah itu lebih mudah dipahami ya. Untuk pemula ya. Ya, kamus Al-Munawir gitu. Itu lebih direferensikan. Ya, gitu. Insya Allah lebih paham ya. Begitu. Oke. Ya, jadi jamnya sudah masuk jam 7 ya. Jadi insya Allah kita cukup dulu ya. Nanti kita bahas berikutnya ini di hari Senin, insya Allah. Cuman kadang-kadang Senin ini saya suka banyak gangguan ya. Iya, banyak acara mendadak kadang-kadang. Jadi nggak